Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifan Hasan di Riva Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk kalian yang ingin solo riding, solo ride atau touring, solo touring ya. Nanti simak saja apa saja yang perlu sampean perhatikan kalian agar tetap nyaman dalam berkendara gitu ya. Tapi sebelum itu kita opening dulu dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Nah oke, jadi ada beberapa tips yang harus kalian ketahui, yang harus kalian persiapkan sebelum kalian itu melakukan solo riding atau solo touring gitu ya. Jadi riding itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat enak cuy, untuk merefreshing otak dan untuk hiburan bagi anak laki-laki gitu ya. Jadi seperti itu, motoran itu menjadi salah satu kewajiban bagi saya. 1 minggu sekali itu haruslah motoran gitu sih, kalau menurutku pribadi ya. Oke. Satu yang pertama, ketika kalian hendak melakukan touring itu jangan begadang guys. Jadi ketika kalian mau touring itu usahakan malamnya itu jangan begadang ya. Usahakan jam 12 malam atau jam 11 itu sudah tidur. Jadi ketika nanti pagi hari itu badan sudah fresh, sudah enak, sudah segar, dan riding pun juga nyaman gitu ya. Karena waktu tidur yang baik itu waktu malam hari cuy. Sebaik-baiknya waktu tidur di dini hari itu nggak kayak di jam 11, jam 12 gitu ya. Umumnya manusia itu kan harus menghabiskan waktu tidur 8 jam per 1 hari ya. Jadi seperti itu. Jadi maksimalkan waktu istirahat H-1 sebelum touring gitu ya. Jadi ketika touring badan kalian itu sudah segar, sudah bugar, sudah enak gitu guys. Sudah siap untuk melakukan touring gitu cuy. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cek kondisi motor cuy. Ini perlu sampean ketahui. Karena kebanyakan kita itu kadang mengabaikan kondisi motor cuy. Ketika digunakan keseharian enak, maka tidak diserviskan, tidak diganti oli, tidak pengeremannya tidak dibetulkan. Jadi seperti itu ya. Kebanyakan seperti kita itu seperti itu cuy. Karena kalau touring itu kan kita terkadang itu nggak tahu medan yang akan kita lalui itu seperti apa. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita harus melakukan pengecekan dulu ya. Entah itu pengereman, kaki-kaki, rantai, mesin, oli, air radiator, dan lain sebagainya ya. Pokoknya cek kondisi motor semaksimal mungkin lah, agar nanti ketika riding, ketika touring, apalagi kalau solo touring gitu ya, nggak ada temannya, biar kalian itu nyaman dan meminimalisir terjadinya trouble di jalan cuy. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu usahakan untuk membawa P3K ya, penolongan pertama pada kecelakaan. Entah itu obat merah atau obat nyeri, Hansaplast, dan lain sebagainya. Karena kita juga nggak tahu nantinya kita akan terjadi yang ditakutkan itu, ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Entah itu crash, entah itu jatuh sendiri. Karena juga kita kan terkadang kalau touring itu kan belum hafal medannya gitu cuy. Jadi takutkan seperti itu. Usahakan untuk membawa peralatan P3K ya. Entah itu hanya obat merah sama Hansaplast, entah itu yang obat kuning, itu obat apa itu ya, itu, dan apa jenenge, kanvas apa sih sing kanggo perban niku. Nah pokoknya itulah. Wih, mobil ngarep iki, wah jangan bret. Apa lampu nerek, masya Allah padang banget ya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat itu usahakan untuk tetap membawa uang ya. Ini pasti ini untuk membawa uang lebih lah. Jadi untuk anggaran touring
apalagi kalau solo touring itu kita nggak ada temennya, kita melakukan perjalanan jauh sendiri ya. Kondisi keuangan juga harus diperhatikan gitu ya. Ya untuk antisipasi ketika nanti di jalan kepingin beli sesuatu atau ada trouble di motor yang mengharuskan motor masuk bengkel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu untuk antisipasi saja sih kalau uang ini. Tapi ya memang harus bawa uang ya, karena kalau beli bensin kan juga pakai uang gitu guys. Jadi seperti itu untuk poin keempat ya. Dan untuk poin kelima yaitu usahakan untuk memakai peralatan riding yang semestinya ya, pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai helm full face, pakai jaket, pakai celana yang nyaman dan tentunya yang tidak mudah robek, dan tentunya saya sarankan memakai celana yang fleksibel ya, tidak ketat-ketat banget, karena biasanya kalau celana ketat itu digunakan riding itu nggak enak cuy. Apalagi ketatnya itu ketat yang kainnya nggak enak gitu ya. Jadi saya sarankan pakai kain yang nyaman digunakan ya. Pokoknya bagaimana nyamannya sampean gitu ya. Semua kembali ke selera kainnya masing-masing cuy. Kalau saya suka pakai celana yang seperti yang saya gunakan ini, celana levis ini enak. Tapi sebenarnya kalau levis ini juga kurang worth it ya kalau digunakan riding gitu sih. Masih enakan kain-kain yang khusus untuk motoran gitu sih. Jadi seperti itu. Dan usahakan untuk menggunakan sepatu ya. Karena untuk perjalanan jauh itu nggak kayak kalau pakai sepatu cuy. Nyaman banget pokoknya kalau pakai sepatu itu ya. Entah itu cuaca dingin, cuaca panas, kalau pakai sepatu itu enak banget gitu. Feel ridingnya juga dapat gitu ya. Dan pakai sarung tangan cuy, jangan lupa pakai sarung tangan. Untuk apa pakai sarung tangan ya? Untuk agar tangan kalian itu tidak belang, itu yang pertama. Kalau posisinya panas. Dan kalau yang keduanya, poin lainnya itu ya untuk melindungi tangan kalian ketika terjadi crash di jalan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi seperti itu cuy. Dan jangan lupa untuk memakai helm yang SNI gitu ya, yang sudah berstandar nasional. Jadi seperti itu. Utamakan untuk memakai helm yang full face ya, karena helm full face ini enak banget dan nyaman banget kalau digunakan riding cuy. Kalau saya pribadi sih seperti itu, saya lebih suka menggunakan helm yang full face ya, karena untuk angin dari lingkungan ini nggak masuk gitu guys di telinga. Biasanya kan ada helm yang kurang slep gitu, jadi angin itu masih masuk tuh, buk. Jadi seperti itu. Itu secara kenyamanan memang helm full face kalau menurut saya. Kalau ya sesuai dengan selera sama sendiri lah, karena kesukaan orang dan selera orang memakai helm itu berbeda-beda. Ada yang memakai helm full face itu katanya cepat pusing dan capek karena helmnya berat dan lain sebagainya. Jadi macam-macam lah guys. Jadi ya kalau helm itu kembali ke diri masing-masing gitu ya. Kalau saya suka menggunakan helm yang full face gitu guys. Di samping nyaman juga helm full face itu aman ketika terjadi crash. Itu minimal kepala kita itu aman cuy dari benturan aspal ya. Jadi seperti itu. Karena yang namanya riding itu kan kita antisipasi dan meminimalisir adanya kecelakaan gitu guys ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan yang terakhir itu jangan ngelamun guys. Kalau riding apalagi solo touring itu jangan melamun cuy. Karena kebanyakan orang-orang yang naik motor itu biasanya sambil melamun gitu guys. Nggak sadar sudah sampai di tempat tujuan. Kalau nggak sadar ya bisa keblasok gitu guys. Jadi ya untuk menjaga keamanan ya dan menghindari kecelakaan itu jangan lupa tetap konsentrasi di jalan raya ya. Jadi seperti itu sih. Seindah apapun
tempat motoran kalian itu harus tetap konsentrasi gitu cuy. Oke, mungkin itu ya 6 tips dari saya untuk kalian melakukan solo touring. Jadi yang pertama itu jangan begadang agar menjaga tubuh kalian itu tetap fit ketika riding. Yang kedua itu cek kondisi motor sebelum riding, sebelum solo touring. Yang ketiga itu jangan lupa membawa uang lebih ketika touring, apalagi kalau solo touring gitu ya. Yang keempat, usahakan membawa peralatan P3K gitu guys, entah itu hanya sekedar betadine, Hansaplast, dan itu ya perban gitu sih. Dan yang kelima itu jangan lupa membawa peralatan riding yang semestinya gitu ya, pakai sepatu, pakai jaket, pakai celana, pakai helm yang nyaman dan tentunya aman. Dan yang keenam juga jangan melamun gitu guys. Ini yang harus kalian ketahui ketika kalian sedang riding. Nah itulah 6 tips dari saya sih untuk sampean persiapkan ketika sampean ingin mencoba solo touring atau mencoba motoran jarak jauh gitu ya. Jadi itu yang biasanya saya terapkan di diri saya sendiri ya, karena saya juga orangnya suka motoran guys ya. Mungkin ini video yang dapat membantu kalian ya untuk mempersiapkan yang sedang bingung apa saja sih yang harus dipersiapkan. Mungkin video ini dapat membantu dan memberikan pencerahan dan memberikan gambaran bagi kalian ya yang ingin mencoba sensasi solo touring dan lain sebagainya. Jadi seperti itu guys. Oke, saya akhiri sampai sini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share, dan subscribe guys, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dan informasi menarik lainnya gitu ya. Saya pamit undur diri. Saya Rifan Hasyan. Salam satu aspal, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jangan lupa tetap konsentrasi dalam berkendara guys.